Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua di hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tema renungan hari ini adalah visi dan tantangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teks firman Tuhan hari ini berbicara mengenai visi Allah yang diberikan kepada seorang Yusuf yang masih sangat muda. Visi berbicara mengenai impian dan cita-cita pribadi atau kelompok dengan pandangan yang jauh ke depan. Inilah yang didapat seorang Yusuf dari Allah untuk dikerjakannya. Namun pada saat visi itu Yusuf bagikan kepada orang tuanya dan kakak-kakaknya, Yusuf malah mendapat suatu teguran dari ayahnya dan kebencian serta iri hati dari kakak-kakaknya. Karena mimpinya yang aneh, tidak masuk akal, menyuruh ayahnya serta kakak-kakaknya sujud menyembah kepadanya dan berkuasa atas mereka. Inilah awal tantangan dari seorang Yusuf, yaitu datang dari keluarganya sendiri, kemudian dijual oleh saudaranya sendiri kepada orang Midian, menjadi budak di rumah Potifar, menjadi tahanan penjara, sampai akhirnya menjadi seorang tangan kanan Firaun di tanah Mesir. Setelah Yusuf mendapat visi dari Allah, bukan berarti saat itu juga atau minggu depannya Yusuf langsung menjadi seorang pemimpin. Tidak seperti itu. Untuk melihat visi yang jauh ke depan yang Allah berikan baginya, Yusuf harus melewati proses tantangan hidup yang tidak mudah. Tapi proses itu membentuk kerohaniannya, membentuk karakternya, dan membentuk mentalnya untuk tetap mengandalkan dan takut akan Tuhan. Lihatlah betapa hebatnya Allah bekerja menjadikan visi seorang Yusuf tepat pada waktunya. Visi itu tidak akan mati meskipun melewati begitu banyak kesengsaraan, kesulitan hidup, serta banyak kata-kata negatif orang. Sebaliknya, visi itu akan muncul seperti pelangi sehabis hujan di dalam hidup seorang Yusuf. Begitulah kalau Allah memberikan visi kepada seseorang yang dipanggilnya. Allah yang akan menjaga visinya dan tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah Allah selalu memiliki visi yang jelas ketika memanggil hidup saya dan hidup saudara. Visi yang datang dari Allah tidak ada yang terjadi secara instan seperti tukang sulap. Semua visi harus melewati prosesnya. Saya percaya bahwa proses yang benar tidak pernah membohongi hasilnya. Karena setiap proses itu akan membentuk kerohanian, membentuk karakter, dan membentuk mental saya dan saudara untuk tetap mengandalkan dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika visi itu mencapai tujuannya, tetaplah nama Tuhan yang dimuliakan melalui hidup saya dan hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar dari seorang Yusuf bahwa ketika Allah memanggil hidup kami, Allah selalu punya visi, Allah selalu punya tujuan dalam hidup kami. Dan ketika kami melewati setiap proses demi proses, ajar kami tetap bertekun dan mengandalkan dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan memberkati.